Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Tulab talibat KMB kelas 10 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita masih di halaman 114 dengan pembahasan yang sama, melanjutkan pembahasan bahwa orang ketika dia melakukan perbuatan maksiat atau melakukan kesalahan atau apapun itu berupa pelanggaran syariat, kemudian dia berdasar dengan takdir. Udah takdirnya itu enggak sholat, udah takdirnya itu mencuri dan sebagainya. Maka ini tidak benar. Paham ya? Ini adalah perkataan yang batil. Ya. Nah, maka kemarin telah kita bahas ya bantahannya dari beberapa sisi. Yang pertama apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang keadaan orang-orang musyrikin yang mereka nanti juga akan diadab oleh Allah di akhirat. Ya, bahkan mereka orang yang paling berat diadab. Nah, mereka juga ngomong seandainya Allah berkehendak kami nggak akan berbuat syirik, ya kan? Nah, maka seperti ini ternyata di akhirnya Allah tetap siksa mereka. Berarti tidak diterima seperti itu. Paham ya? Wis mencuri, wis takdiri. Mohon maaf, ini banyak terjadi ya sekarang. Ya, semisal saya kasih contoh tapi agak ekstrim mungkin ya. Mohon maaf, mungkin misalkan kupu-kupu malam. Nah, itu kan mereka sering itu kalau ditanya kemudian berdalil dengan takdir, ya udah takdiri sone kerja begitu dan sebagainya. Ya, atau orang-orang bekerja pekerjaan-pekerjaan haram yang lainnya yang itu menyelisihi syariat. Paham itu? Ya, jadi gaya alasan takdirnya itu dibikin alasan, itu tidak tepat. Kemudian ya sisi yang kedua, Rasul setelah diutus. Nah, setelah diutusnya Rasul itu pun masih banyak penyimpangan. Ya tidak. Nah, maka penyimpangan setelah diutusnya Rasul itu kan juga dipertanggungjawabkan besok. Ya, bukan kemudian wis bergantung, mohon maaf, seperti orang Nasrani, semua dosanya sudah dipikul oleh Yesus kata mereka. Nah, ini tidak benar ya. Lalu yang ketiga, telah diriwayatkan dengan sahih ya oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, bahwa setiap manusia itu akan dimudahkan dia mau menjadi penduduk surga atau penduduk neraka dengan dengan ciri-cirinya melihat amalannya. Kalau amalannya baik, ya semoga itu jadi tanda dia jadi calon penduduk surga. Kalau amalannya jelek, nah itu tanda dia dikhawatirkan jadi penduduk neraka. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa Allah itu memerintah hamba dan melarangnya, dan tidak memberi perintah kecuali sesuai kemampuan hamba saja. Ya, maka kalau ternyata ada kemudian sebenarnya kan sudah sesuai kemampuan ya enggak. Kita suruh sholat itu kan cuma 5 waktu. Nggak disuruh sholat setiap detik. Nggak disuruh sholat setiap menit. Nggak disuruh sholat setiap jam. Ya. Maka kalau masih ada orang ngeyel, sholat, takdirku, angel sholat, raiso sholat, sibuk, nggak mau sholat. Paham? Maka dia itu menyelisihi kenyataan yang ia lakukan sendiri. Ya. Paham itu? Nggak bisa, nggak benar ya. Dia aja kerja nggak sibuk kok. Dia kan butuh ini butuh itu ya, dia kerja terus ya, nyari kesibukan. Tapi ketika urusan syariat dia langgar, lagi ngomong takdir. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Paham? Itu 4 bantahan kemarin. Nah, sekarang yang kelima kita bahas, masuk yang kelima ya. Anna qadarallahi ta'ala sirrun maktumun la ya'lamu bihi illa ba'da wuqu'il maqduri. Ya. Bahwa takdir Allah itu adalah rahasia. Ya. Suatu yang manusia binisbati ilal abdi fahuwa maktumun. Ya, dilihat dari kacamata kita, takdir itu adalah perkara yang rahasia, tidak ada yang tahu. Paham? Tapi ya kalau di sisi Allah, ya Allah Maha tahu yang akan terjadi, semua Allah tahu. Nah, wa iradatul abdi lima yaf'aluhu sabiqatun ala fi'lihi. Nah, sedangkan kemauan hamba untuk mengerjakan sesuatu itu mendahului perbuatannya, ya enggak? Fatakunu iradatuhul fi'la ghairu mabniyatin
ala ilmin minhu biqadarillah, maka kehendak dia untuk melakukan sesuatu itu, dia kehendak dia itu tidaklah dibangun di atas ilmu tentang takdir Allah. Wahina idzin tantafi hujjatahu bil qadari idla hujjata lil mar'i fima la ya'lamuhu. Maka ketika inilah jelas sekali ternafikan alasan mereka dengan takdir, di mana tidak ada hujah bagi seorang dalam apa yang tidak dia ketahui. Saya kasih contoh, orang mau balapan nari 100 meter, enggak, ini kan irodahnya semua pengen nari 100 meter, enggak, tetapi qadarullah di jalan ada batu, dia lari kesandung batu, baru sampai 50 meter, paham? Irodahnya mana? Pengennya kan lari 100 meter kan, tapi ternyata takdirnya dicatat oleh Allah dia hanya bisa lari 50 meter karena tersandung batu, paham? Nah, dia tahu bahwasannya dia keinginannya tercapai atau tidak setelah terjadinya perbuatan, paham itu? Nah, paham ya? Taib. Kemudian yang keenam, annana narol insana yahrisu ala ma yulaimuhu min umuri dunyahu. Kita lihat bahwa manusia itu semangat sekali ketika ingin mengejar sesuatu yang cocok, yang sesuai dengan urusan dunianya. Yulaim itu yang cocok ya. Kalau urusan dunia kan orang pengen beli mobil, semangat kan dia kerja. Nah, hatta yudrikahu, sampai dia bisa mendapati apa yang dia inginkan. Wala ya'dilu anhu ila ma la yulaimuhu thumma yahtaju ala udulihi bil qadar. Maka tidaklah adil ketika ketika sesuatu yang ternyata dia tidak terlalu bersemangat mengejarnya, kemudian dia berdalih dengan takdir. Falimadza ya'dilu amma yanfa'uhu fi umuri dunyahu ila ma yadurruhu thumma yahtaju bil qadar afalaysa sya'nul amrayni wahid. Maka kenapa dia tidak ini gampangnya begini. Kenapa kemudian dia itu kalau untuk urusan yang kira-kira bermanfaat baginya dia senangi, ya enggak, dalam urusan dunia kok dia itu semangat, ya enggak. Nah, kenapa dia enggak mau nyoba, enggak mau adil dalam urusan yang seharusnya bermanfaat untuk urusan agamanya, ya, paham? Kemudian dia melenceng lalu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan urusan agamanya, kok kemudian dia berdalih dengan takdir. Tentu itu sebuah hal yang tidak adil. Jadi gampangannya gini nih, kalau urusan dunia orang kan rata-rata semangat ya, pengen mobil dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau untuk urusan akhirat kok enggak semangat gitu, paham? Nah, sekarang dikasih Syekh Utsaimin contoh lebih mudah lagi untuk mempermudah. Wa ilaika mithalan yuwaddihu dzalika. Dan aku beri contoh kepadamu untuk memperjelas perkara itu. Lau kana baina yadil insani qani ihdahuma yantahi bihi ila baladin kulliha fawda wa qatlin wa nahabin wa intihakin lil a'radi wa khawfin wa ju'in. Seandainya ada di hadapan manusia itu dua jalan. Jalan yang pertama isinya sesuatu yang ngeri, Jalannya itu menuju ke negeri yang isinya ribut-ribut, pembunuhan, perampokan, perampasan hak, menakutkan dan pokoknya mengerikan, kelaparan. Wa thaniyan tahi ila baladin kulliha nidhamin wa amnin mustatabin wa ishin raghidin wa ihtiramin lin nufusi wal a'radi wal amwali fa ayyu tariqaini yasluk. Dan negeri yang kedua itu jalan yang kedua berakhir pada negeri yang isinya keteraturan, keamanan yang teratur yang bagus, yang mantap keamanannya, kemudian kehidupan yang
nyaman, menyenangkan, tentram ya. Kemudian menghormati jiwa, menghormati apa? A'rad, menghormati hak-hak manusia, kehormatan manusia ya, menghormati harta dan sebagainya, maka jalan mana yang dipilih? Innahu saya selukut tariqa thaniyal ladzi yantahi bihi ila baladin nizami wal amni. Sungguh setiap manusia yang berakal pasti akan memilih jalan yang kedua yang mengantarkan kepada negeri yang teratur dan aman itu. Wala yumkinu li ayyi aqilin abadan an yasluka tariqa baladil fawdha wal khauf wa yahtaju bil qadar. Dan tidak mungkin ya ada orang yang berakal milih jalan yang pertama yang berakhir pada negeri kekacauan tadi. Kemudian dia beralasan dengan takdir. Itu kalau urusan dunia ya enggak. Kasih tahu, kamu pengen bahagia, ya kamu tinggal di sana. Negeri ini negeri bahagia. Kamu pengen sengsara, ke sana nih. Negerinya isinya sengsara semua. Ya, maka orang yang berakal pasti akan milih ini, ya enggak? Enggak mungkin kemudian dia milih ini, wah terus lalu setelahnya takdirku milih iki. Karena di awal sudah dia dikasih tahu ini loh negerinya bagus, ini negerinya jelek. Kalau orangnya berakal tidak mungkin dia milih yang ini. Paham ini? Baik. Misalun akhar, kata Syekh Utsaimin, contoh yang lain. Al marido yu'maru bidawai fayashrabuhu wa nafsuhu la tashtahi. Kita lihat orang sakit. Dia disuruh untuk minum obat. Lalu terpaksa dia minum walaupun jiwanya enggak bernafsu untuk meminum obatnya itu, enggak senang. Wa yunha ani ta'amil ladzi yadurruhu fayatrukahu wa nafsu tashtahihi. Dan dia disuruh meninggalkan makanan tertentu ya, yang bisa membuat madarat baginya, ya dia tinggalkan walaupun jiwanya pengen makan itu. Contoh nyata, orang sakit darah tinggi, dia kan ya disuruh minum obat darah tinggi, obatnya ora enak kan, disuruh menjauhi sate, padahal sate itu yo enak sekali ya, sate kambing jos tenan. Ya, kullu dzalika talaban lisyifa. Ya, dia minum obat hipertensi terus menjauhi sate itu, dia berusaha untuk mencari kesehatan dan keselamatan. Wala yumkinu an yamtani'a an syurbid dawa'i aw ya'kula ta'amal ladzi yadurruhu wa yahtaju bil qadar. Nggak mungkin dia kemudian nekat, wis rapopo, hipertensi tok tak makan sate, nggak usah minum obat. Ya. Paham? Bar mangan sate oke, ra gelem minum obat, dia ngomong terus habis itu jeglek gitu. Jatuh sampai kepalanya nggeliang-geliang. Lalu dia beralasan wis takdirku lorong ini iki. Paham? Iya. Jadi dia itu kan sudah tahu nih kalau aku makan sate, aku ninggalin obat hipertensi, bisa jeglek ini. Ya, tekanan darahnya bisa naik tajam. Kalau dia nekat kemudian dia ngomong wis takdiri rapopo loro. Ya, bukankah itu tidak masuk akal? Paham itu? Nah, kata Syekh Utsaimin akhirnya falimadza yatrukul insanu ma amarallahu wa rasuluhu aw yaf'alu ma yanhallahu wa rasuluhu tsumma yahtaju bil qadar. Maka kenapa kemudian manusia itu dengan mudahnya ketika dia meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintah, lalu dia mengerjakan larangan Allah atau larangan Rasul, kemudian dia berdalih dengan takdir. Mas, kenapa kamu mencuri? Takdirku ngene isone ini. Waliyadzubillah. Ini perkara yang sangat fatal. Paham itu? Ya, kemudian ya, jelas ya insyaallah. Yang ketujuh, ya jadi pembahasan kita tadi kan apa? Keinginannya itu ya mendahului takdir. Kita itu berbuat sesuai dengan keinginan. Mana yang baik kita ambil, mana yang jelek kita tinggalkan, kan begitu. Mafhum ya? Ketujuh, annal muhtajja bil qadari ala ma tarakahu minal wajibat au fi'luhu ya, minal ma'asi. Bahwa seorang yang berdalih dengan takdir atas apa yang dia tinggalkan dari kewajiban atau apa yang ia lakukan dari kemaksiatan,
lawi tada alaihi syahsun fa akhadha malahu wa intahaka hurmatahu thumma ihtajja bil qadar wa qala la talumni fa inna tidai kana bi qadarillah, ya, lam yakbal hujjatahu. Nah, ini lebih bagus lagi nih kata Syekh Utsaimin, ya. Seandainya, contoh ini ya gampang ya, ada orang yang dia sengaja untuk melanggar hak orang lain, ya, paham, lalu melanggar kehormatannya, kemudian dia berdalil dengan takdir, lalu orang yang melanggar itu ngomong, jangan kamu cela aku karena sungguhnya perbuatan melanggarku ini kepadamu itu semua karena takdir Allah. Tentu perkara itu tidak akan diterima, ya. Fakaifa la yuqbalul hud fakaifa la yuqbalul ihtijaju bil qadari fi tidaihi ghairihi alaihi wa yahtaju bihi li nafsihi fi tidaihi ala haqqillahi ta'ala. Maka bagaimana dia itu tega, ya, untuk melanggar hak Allah, ya, lalu kemudian dia mengkiaskan hal itu ketika dia sendiri melanggar hak orang lain, ya. Paham maksudnya? Kalau terhadap hak orang lain aja dia melanggar lalu dia bilang mohon maaf ini takdir, gitu, ya. Paham? Kenapa kemudian ketika dia melanggar hak Allah kok penak men, ya, dia mengatakan ini takdir. Karena kalau dia melanggar hak orang lain aja tentu kan gak akan diterima alasannya, ya. Contoh lebih nyata gampangnya begini. Wa yadhkuru anna Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu rufi'a ilaihi sarikun istahqal qat'u. Disebutkan bahwa suatu ketika Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin saat itu radhiyallahu anhu, dia angkat permasalahan kepada beliau bahwa ada seorang pencuri yang berhak untuk dipotong, dijatuhi hukuman potong tangannya, ya. Fa amara bi qat'i yadihi, ya. Maka Umar bin Khattab pun memerintah untuk memotong tangan si pencuri itu. Faqala, maka si pencuri itu berkata, mahlan ya Amirul Mukminin, tunggu dulu wahai Amirul Mukminin, fa inna masariktu bi qadarillah, sungguhnya aku itu mencuri karena takdir Allah. Wa faqala, maka Umar pun menjawab, wa nahnu innama naqta'u bi qadarillah, lah kami mau motong tanganmu itu ya karena takdir Allah. Jadi Umar bin Khattab tidak menerima, ya, dalih pencuri yang dia mengatakan mencuri karena sudah takdirnya, paham ya? Ya, jadi pada intinya 7 alasan ini, ya, yang disebutkan Syekh Utsaimin ini adalah bantahan bagi orang yang dia bermaksiat, berbuat salah, kemudian dengan enaknya dia menyebut wis takdire, ya, itu ternyata dari 7 sisi ini salah. Bisa dipahami ya? Baik, terakhir di pembahasan ini, ya, atau belum terakhir, ya, masih ada satu lagi tapi ini penting, ya. Masih ada nanti tentang kelompok sesat dalam masalah takdir. Sebelumnya kita baca dulu, ya, buah dari mengimani takdir. Yang pertama, al-awwal al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala. Kalau kita beriman pada takdir Allah, maka kita dapat bersandar kepada Allah Ta'ala. Inda fi'lil asbabi bihaitsu la ya'tamidu 'ala sababi nafsi li'anna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala. Ya. Bersandar kepada Allah Ta'ala ketika melakukan suatu sebab, di mana dia itu tidak bersandar hanya kepada sebab saja, karena segala sesuatu itu terjadi karena Allah Ta'ala. Jadi maksudnya begini, saya kasih contoh. Seorang jualan bakso, kalau dia mengimani takdir, ya, dia akan bersandar kepada Allah ketika dia buka dagangannya itu, ya, dia perbagus baksonya, ya kan, dibumbui yang enak dan sebagainya. Karena hasil akhirnya dari jualan baksonya dia pengen banyak dapat uang, ya enggak? Nah, dia enggak hanya semata-mata, kalau dia beriman pada Allah, dia enggak hanya semata-mata fokus pada sebabnya aja, enggak semata-mata
wah daganganku baik, bukanya pagi dan sebagainya, bukan. Tetapi ada unsur Allah Ta'ala yang dia masukkan di situ, yaitu dia bersandar pada Allah. Dia buka baksonya, warungnya, dia doa, ya Allah, takdirkanlah hari ini aku bisa mendapatkan banyak untung ya Allah, besok mau buat bayar sekolah anak-anakku misalkan. Paham? Itulah orang yang beriman kepada takdir. Paham? Nah kalau orang yang tidak beriman pada takdir kan cuman buka warung tak wis ra ndonga ora ngopo. Paham? Itu yang dikatakan iktimad. Mafhum? Nah, yang kedua, asania an la ya'jibal mar'u binafsihi. Seorang itu kalau beriman pada takdir, dia tidak akan kagum terhadap dirinya sendiri. Inda husuli muradi, ketika dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Li'anna husulahu nikmatun minallahi ta'ala. Karena dia biasa meraih apa yang diinginkan, itu nikmat dari Allah. Bima qaddarahu min asbabil khair, dengan apa yang telah Allah takdirkan dari sebab-sebab kebaikan, wan najahi, ya, dan kesuksesannya. Wa i'jabuhu bi nafsihi yunsihi syukra hadhihi nikmah. Dan kalau dia itu takjub kepada dirinya sendiri, ya, maka itu akan melupakan dia dari mensyukuri nikmat ini. Ya, contoh seorang tadi, tukang bakso tadi, dia di hari Senin ini dapat untung 500.000, ya, dia nggak kemudian dia, wah ini aku enak bakso gua, aku pinter lah masak, dia nggak akan begitu. Tapi dia ingat yang mendatangkan pembeli itu semua adalah Allah. Coba bayangkan ya, warung bakso, ada orang segitu banyaknya wirawiri lalu lalang, kira-kira mau beli yang mana tuh kan nggak tahu dia. Tahu-tahu ada orang datang, buka helm, ya, lepas jaketnya, masuk warung baksonya, makan. Nah, ini dari mana coba? Masya Allah, itu ya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsah at-tuma'ninatu warrahatun nafsiyatu bima yajri alaihi min aqdarillahi ta'ala fala yaqlaqu bi fawati mahbubin au husuli makruhin. Seorang yang beriman pada takdir Allah itu dia akan tenang, akan tentram, jiwanya akan tenang dengan apa yang dengan semua apa yang jalan dari takdir-takdir Allah Ta'ala. Dia tidak galau, kolak, ya. Dia tidak galau ketika kehilangan apa yang dia inginkan, dan dia tidak benci, ya, ketika dia dapat kesulitan. Li'anna dzalika biqadarillahi alladzi lahu mulkus samawati wal ardo. Karena semua itu berjalan karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai langit dan bumi. Wa huwa kainun la mahalata, dan itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dalam hal itu Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apa yang terjadi, apa yang menimpa dari musibah di bumi maupun di dalam diri kalian, semuanya itu telah dicatat, ya, dalam kitab sebelum kami jadikan kejadian tersebut. Inna dzalika 'alallahi yasir. Semua itu sungguh mudah bagi Allah Ta'ala. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak putus asa atas apa yang kalian terluput darinya, dan kalian tidak terlalu sombong dan bergembira terhadap diri sendiri atas apa yang Allah datangkan, Allah berikan kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ya. Jadi semua takdir, semua musibah, kalau dapat nikmat ya itu takdir baik, kalau dapat musibah itu takdir jelek, ya. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan lagi, wa yaqulun Nabi mengatakan, ajaban ni amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. Sungguh ajib, sungguh luar biasa, sungguh baik, sungguh mengagumkan seorang mukmin itu. Ya, semua urusannya baik. Falaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan semua baik ini tidak akan mungkin didapati kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau dia dapat nikmat, dapat kebaikan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah.
Kalau dia dapat jelek, dia bersabar, maka itu jadi kebaikan. Masya Allah, orang beriman pada takdir semuanya baik. Kalau dapat baik dia bersyukur, kalau dapat musibah dia bersabar, ya. Nah, jadi itulah ya. Ya sekarang mungkin yang sedang terjadi di berbagai penjuru di Indonesia, ya, corona, kemudian musibah banjir di Kalimantan, musibah tanah longsor di Sumedang, musibah gempa bumi di Mamuju, Majene, ya, dan berbagai musibah di tanah air yang lain. Masya Allah ya. Semoga kaum mukminin yang mendapatkan ujian tersebut sabar, ya, karena itu kebaikan insyaallah taala telah ditakdirkan Allah taala, dan kita selaku orang yang tidak diuji dengan itu, diberi nikmat, kita mendoakan saudara-saudara kita kalau bisa kita bantu dengan apa yang kita miliki. Naam ya. Dan saya kasih catatan satu, bahwasanya yang namanya bencana itu bukan bencana alam gitu. Kalau dimaukan dari bencana alam itu adalah fenomena alam yang memang itu ditakdirkan Allah, itu tidak masalah. Tetapi kalau kita ngomong bencana alam karena alam sendiri yang mengadakan, itu kekufuran. Paham? Itu perkataannya orang-orang, kampanyenya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya kita ngomong itu musibah. Ya, kita ngomong itu musibah, itu yang terbaik. Karena di sini tadi Allah mengatakan ma'asoba, ya, ma'asoba. Taib, ya. Demikian yang kita bisa bahas pada pagi ini, semoga dipahami dan tolong dihafalkan matanya ya, diulang-ulang dari awal sampai terakhir ini. Nanti insya Allah ujiannya itu beberapa kali, nanti ujian matanya itu sampai matan usul lalatah ini benar-benar hafal. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.